Kasus kekerasan seksual kembali terjadi, kali ini di Batang, Jawa Tengah. Belasan santriwati menjadi korban kekejian pengasuh pondok pesantren tempat mereka menuntut ilmu. Tentu kita menginginkan kasus ini tuntas secara hukum. Tapi bagaimana dengan korban? Bagaimana mereka menjalani hidup setelah mengalami peristiwa trauma dalam kehidupannya? Dalam plus minus kali ini, saya akan berbincang dengan salah satu penyintas kasus kekerasan seksual yang bersedia menjelaskan apa yang dialaminya secara terbuka. Selasa 11 April 2023, polisi daerah Jawa Tengah melakukan gelar perkara kasus kekerasan seksual yang dilakukan pengasuh salah satu pondok pesantren di Batang, Jawa Tengah. Tidak tanggung-tanggung, 17 santriwati menjadi korban dalam peristiwa ini. Tersangka kasus kekerasan seksual itu bernama Wildan Mashuri Amin. Laki-laki 57 tahun ini mengaku sudah melakukan perkosaan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Semua terungkap berkat keberanian 5 santriwati korban Wildan yang melaporkan tindakan keji itu ke kantor polisi. Jadi korbannya itu 14 santriwati, di mana 8 orang sudah kita lakukan visum et repertum positif, ada robek di obginnya. Kemudian yang 6 orang masih utuh. Jadi 6 orang itu kategorinya karena masih utuh pencabulan. Bukti mak-mak, bukti wak-wak, yang jelas pencabulan itu. Tetapi yang sudah robek dipastikan dia akan terjadi adanya persetubuhan. Dan ini berlangsung sejak tahun 2019 sampai sekarang. Wildan membujuk tiap korbannya dengan iming-iming mendapatkan karomah atau kesaktian bila mau bersetubuh dengannya. Kemudian berlanjut dengan proses perkawinan tipu-tipu tanpa saksi dan diteruskan ritual persetubuhan. Usai menjalankan aksi, Wildan memberikan sejumlah uang seraya meminta para korbannya untuk tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Publik pernah dikejutkan oleh kasus Heri Wirawan, pengasuh ponpes asal Bandung yang memperkosa 13 santriwatinya. Pengadilan Bandung memvonis Heri dengan hukuman mati. Di Jawa Timur ada kasus Muhammad Subeki Azal Sani atau Mas Beki, putra pengasuh ponpes Sidikiyah Jombang ini didakwa melakukan pencabulan dan divonis 7 tahun penjara. Hal yang sering luput dari perbincangan adalah nasib para korban kasus kekerasan seksual. Apa yang mereka alami setelah kasus terungkap? Bagaimana cara mereka bangkit dan kembali menjalani hidup setelah badai berlalu? Saya berbincang dengan Maria Immaculata, seorang penyintas kasus kekerasan seksual. Maria adalah satu dari sedikit korban kekerasan seksual yang bersedia terbuka dan menjelaskan apa yang dialaminya. Ketika orang sudah tertimpa peristiwa itu dan pengen bangkit gitu. Kalau saya mungkin biar tahu konteksnya, karena saya memang S1 psikologi, terus sekarang praktisi psikologi tapi bukan psikolog ya, jadi memang ada sedikit pengetahuan terkait psikologi. Saya sendiri dulu ngebantu diri saya itu dalam proses pemulihan. Yang saya utamakan ya memang kesehatan mental, emosional plus fisik gitu. Jadi akan banyak ngebantu. Mungkin ini jadi bentuk saran ya, kalau misalkan korban penyintas bisa dapat bantuan psikologis, itu akan sangat ngebantu mereka untuk move on dari traumanya. Kenapa yang diutamakan psikologis? Karena kalau misalkan kayak trauma kan bentuk kekerasannya bisa pasti kena ke fisik gitu ya. Fisik pengobatannya misalkan lewat dokter, medis dan sebagainya. Tapi ada juga sisi yang kita nggak bisa lihat di dalamnya ini, yang kenanya itu mental, emosional atau aspek psikologisnya gitu. Dan itu sebenarnya yang
dalam jangka panjang kalau misalkan nggak diberikan bantuan itu bisa ngefek kemana-mana gitu. Misalkan ngefeknya apa sih? Kesehatan kita bisa turun, kita bisa mudah stres, terus misalkan performa kerja atau kehidupan sehari-hari juga jadinya terganggu, itu bisa karena itu. Maria, salah satu yang saya pahami ketika peristiwa itu terjadi gitu dalam kasusnya Maria ya, itu sampai butuh waktu bertahun-tahun untuk kembali mengingatnya. Itu bisa diceritain sedikit? Jadi singkatnya sih kejadiannya tahun 2013, usia saya 18 tahun. Terus dalam waktu beberapa minggu setelah kejadian itu memang saya dalam tanda kutip lupa. Kalau di psikologi itu istilahnya bahasa Inggrisnya itu repress, dalam artian traumanya itu dikunci di alam bawah sadar. Jadi kalau saya lagi kayak gini tuh biasa aja saya nggak akan ingat saya pernah ngalamin kejadian kekerasan seksual itu. Terus baru muncul lagi itu tahun 2019. Jadi munculnya tuh kayak kepingan puzzle yang satu muncul gitu, sampai akhirnya saya sadar bahwa oh, saya pernah ngalamin ini ya ternyata di tahun 2013 gitu. Baru bener-bener ingetnya tahun 2019, balik lagi itu ingatannya. Tapi sebenarnya selama 7 tahun, hampir 7 tahun ya, dari 2013 sampai 2019 itu ada jejak-jejak yang ditinggalkan, sama saya juga kesulitan dalam beberapa hal gitu. Kesannya mudah banget ya. Jadi sebenarnya awal mulanya yang membuat saya dari tahun 2013 sampai 2019 itu saya banyak struggle dengan isu kesehatan mental. Kayak misalkan depresi, terus gampang stres, kesehatan fisik juga nggak bagus, sistem imunnya lemah gitu. Kok kayaknya ngapa-ngapain rasanya berat banget gitu. Nah, karena saya mulai cari bantuan untuk depresi itu gitu, saya ke psikolog. Makin lama saya ngelihat kayaknya ada hal yang lebih dalam ya dari cuma kehidupan sehari-hari gitu. Nah, terus sebenarnya setelah itu beberapa bulan sebelum traumanya keluar, saya ngelihat salah satu hal yang ngebantu saya untuk memproses itu sebenarnya ketika saya menemukan bahwa saya punya ruang aman untuk berbicara gitu. Jadi saya waktu itu ada tergabung dalam 2 komunitas, yang di komunitas itu saya bisa ngomong apa aja, cerita apa aja tanpa dihakimi gitu. Saat itu kan saya belum cerita tentang traumanya karena belum ingat. Tapi dari situ tuh saya menyadari bahwa oh, diri saya di waktu itu tuh udah ngerasa aman dan nyaman, makanya akhirnya trauma yang disimpan sekian lama bisa muncul lagi ke permukaan. Ruang aman ini kan maksudnya komunitas di luar korban lah ya. Ini harus diciptakan, harus dicari, atau apa sih kadang-kadang? Kadang-kadang kan yang sering kita tahu, orang yang menjadi korban itu dia ya, tidak gampang untuk bicara lah. Itu gimana, Maria? Iya bener, kalau nggak gampang ya karena kan masih ada misalnya victim blaming, terus ada orang yang mungkin milih untuk udah deh diem aja nggak usah ngomong-ngomong gitu. Kalau tadi Mas nanya apakah bisa diciptakan, iya sebenarnya kuncinya diciptakan. Diciptakan itu dalam artian setiap individu itu istilah mungkin diedukasi ya, dibagikan informasi bahwa ada cara-cara atau sikap yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri atau orang lain dalam konteks trauma. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris ada istilahnya itu trauma inform, Mas. Trauma inform tuh jadi kita punya pengetahuan bahwa setiap individu mungkin memiliki trauma, dan kalau asumsinya setiap individu memiliki trauma, sikap kita harus gimana sih gitu. Misalkan open minded atau terbuka, penuh kasih dan empati gitu. Itu sebenarnya nilai-nilai seperti itu kan kita bisa biasakan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ketika kita membicarakan ruang aman terutama untuk penyintas, itu memang bagus banget kalau kita bisa ada di komunitas yang orang-orangnya itu tidak menghakimi. Terus kamu ada kesulitan apa, kita coba mendengarkan. Nggak perlu kasih penilaian atau saran tuh nggak perlu, tapi sebenarnya di titik pertama bisa mendengarkan dengan penuh kasih dan empati aja itu udah jadi satu penguatan sih sebenarnya. Kita bisa bayangin ya, ketika orang jadi korban gitu, perempuan jadi korban, dia harus bercerita kepada polisi misalnya. Belum tentu polisi itu menjadi ruang aman dia untuk bercerita detailnya ya. Itu gimana, Maria? Itu juga iya, itu maksudnya saya melihat hal itu gitu. Saya sendiri kan nggak sampai ngejalanin proses hukum, tapi memang saya pernah nyoba gitu, kira-kira kalau misalkan saya proses ini seperti apa. Saya pernah nanya ke 2 LBH, salah satu contoh kalimat pertanyaan yang saya dapat pun waktu itu, iya Mbak, mungkin nanti ditanya seperti ini loh, berapa kali penetrasinya gitu. Dan saya tuh waktu itu baru sadar kayak segininya ya, kalau korban atau penyintas mau proses, dia harus ingat hal-hal yang gak nyaman itu gitu.
Sebenarnya mungkin kalau dalam proses hukum saya nggak bisa komentar ya Mas, karena saya nggak punya Iya. background, tapi yang saya tahu memang hal itu bisa bikin traumanya kan, ingatannya terulang lagi dan bikin penyintas itu kayak rasa sakitnya muncul lagi kan sebenarnya. Makanya berarti ketika dia ingin mengusut kasusnya, mendapatkan keadilan, maka dia harus melalui jalur hukum. Dan di jalur hukum itu juga dia harus kembali dalam tanda petik mengingat lagi peristiwanya, dan itu sangat tidak mudah ya. Iya. Maria. Iya betul, itu ya karena proses hukum ya, maksudnya saya juga mungkinkah ada cara yang lebih baik untuk itu gitu, tapi kalau dalam konteksnya pemulihan korban, kalimat tanya dan proses yang kayak gitu sangat tidak membantu. Apalagi bila itu menyangkut anak-anak. Kita tahu ya, baru saja terjadi di Batang itu belasan orang menjadi korban di sebuah pondok pesantren ya. Nah, generally secara korbannya anak-anak. Itu ada knowledge nggak Maria soal itu? Bagaimana ketika anak-anak menjadi korban KS gitu? Kalau saya berbicara sebenarnya sebagai lebih, karena saya juga pendidik ya. Kalau misalkan kita ngeliat anak-anak tuh, usia anak-anak tuh wajarnya mereka ngapain sih gitu. Wajarnya misalkan mereka bermain, mereka belajar, mereka ada di lingkungan yang aman, yang nyaman gitu ya, biar mereka bisa bertumbuh dengan maksimal gitu. Sedangkan dalam kasus ini gitu, anak-anak yang mengalami kekerasan seksual kan sangat jauh dari kata aman dan nyaman. Terus mereka harus istilahnya tuh kayak ada beban mental, emosional, dan mungkin fisik yang mereka harus terima di usia yang begitu muda gitu. Dan itu dampaknya bisa kemana-mana banget kan sebenarnya. Tapi dia, sorry aku mungkin tidak tepat ini bertanyanya. Apakah kalau anak-anak menerima trauma, sesuatu yang traumatik gitu, itu akan lebih berat dari orang dewasa? Atau bagaimana? Atau ini keliru? Kalau dari saya sendiri, saya nggak bisa bilang yang berat atau enggak ya Mas gitu. Cuma memang maksudnya toh karena kenyataannya harusnya nggak ada orang usia berapapun yang ngalamin hal seperti itu gitu kan. Tapi memang kalau misalkan di anak-anak jelas ada sesuatu yang terenggut juga gitu. Misalkan momen mereka belajar, harusnya mereka bisa belajar menyerap banyak informasi atau bersenang-senang dengan temannya, itu terenggut gitu. Oke. Kalau misalnya kita tahu bahwa negara sudah punya step by step ya untuk penyelesaian kasus semacam ini. Kalau menurut experience-nya Maria, ini sudah cukup atau ada hal yang bisa dikritisi dari penyelesaian kasus ini? Saya tuh kalau misalkan istilah cukup nggak cukup, baik buruk, saya ngerasa nggak punya kapasitas untuk berkomentar soal hal itu, tapi saya tahu ada cara yang lebih baik sebenarnya untuk bisa diterapkan gitu. Cara lebih baiknya, kalau tadi saya menyinggung istilah trauma inform, itu sebenarnya cara baiknya adalah kita membuat komunitas dan ekosistem yang memang orang-orangnya punya pengetahuan terkait itu gitu. Jadi kalau misalkan memang masyarakat kita trauma inform, punya pengetahuan bahwa oh kalau ini loh cara yang baik untuk menyikapi seseorang yang lagi struggle dengan trauma tuh seperti ini gitu. Itu kita jadi meminimalisir dampak lebih panjang dari orang yang udah ngalamin trauma itu gitu. Jadi kalau saya mau bilang ada cara lebih baik, ada, bisa dikembangkan, bisa gitu. Itu secara teknis seperti apa? Apakah mengumpulkan, maksudnya itu menggather orang dalam satu komunitas di dalam satu ruangan atau gedung tertentu atau gimana itu? Kalau ini dari yang pengalaman saya sama dari yang saya pelajarin juga ya. Kita kan punya banyak pihak yang terkait di sini gitu. Jadi misalkan ada pihak-pihak yang misalkan polisi yang lebih ke proses hukum, itu ada sebenarnya bisa dipelajarin sistemnya gimana sih caranya bikin proses hukum itu enggak tidak meretraumatisasi orang yang penyintas yang sudah trauma gitu. Terus di sisi lain kita bisa bikin komunitas yang mungkin kecil-kecil tapi banyak, di mana ada tempat nih buat para penyintas untuk saling sharing dan saling mendukung. Terus di sisi lain juga orang-orang yang terkait, misalkan advokat, aktivis, itu juga mereka bisa dibekali dengan pengetahuan dan skill untuk
selain untuk mendampingi para korban dan penyintas, iya. mereka sebenarnya juga bisa dibekali dengan pengetahuan dan skill untuk mendukung diri mereka sendiri, karena kan kadang maksudnya mendampingi korban dan penyintas tuh nggak mudah ya Mas, ada bebannya sendiri yang harus ditanggung. Itu ada sebenarnya caranya gitu, jadi sebenarnya bisa melalui training, terus bisa kita bikin sistem tuh yang bahwa memang dalam prosesnya, flow-nya itu step by step-nya sudah ada pertimbangan terkait trauma itu gitu. Soal hukuman, misalnya masuk ke pengadilan, kemudian ada apa namanya vonis misalnya begitu. Menurut Maria, yang Maria tahu, apa sih hukuman paling mentok, paling adil untuk pelaku? Kalau bilang adil, jelas nggak bisa pukul rata ya Mas, karena setiap penyintas yang udah ngalamin dengan rasa sakit masing-masing, mungkin mereka punya harapan gitu ya. Ini saya berbicara untuk diri saya sendiri ya, karena saya memang belajarnya psikologi. Saya ngeliat sebenarnya hukuman yang diberikan bisa bikin jera, bisa enggak, tapi memang bisa meredam tersangka atau pelaku di saat tertentu gitu. Misalkan ya dihukum 10 tahun, ya teredam di 10 tahun itu. Tapi karena saya belajar psikologi, ya saya tahu bahwa perilaku mereka itu bisa disebabkan akar permasalahan yang lebih dalam gitu. Entah itu masa kecilnya mereka, entah itu mereka pernah jadi korban, bukan Pelaku ya? iya. Oh, oke. Maksudnya mereka banyak yang sebenarnya mereka ada di siklus yang kayak gitu juga gitu. Bukan berarti kita kayak maksudnya kayak oh dia pernah ngalamin juga jadi nggak apa-apa, bukan kayak gitu, tapi lebih kepada kita punya pengetahuan dan pengertian bahwa oh akar masalahnya lebih dalam daripada ini gitu. Jadi hukum yang diberikan mungkin bisa ngeredam mereka selama sekian tahun selama mereka dihukum, tapi ya kita nggak tahu setelah itu kejadiannya kayak gimana. Ada yang salah satu apa namanya hukuman itu adalah sampai kita apa nyebutnya ya, kebiri kimia misalnya gitu. Kalau semacam itu gimana? Sampai mematikan alat reproduksinya gitu. Kalau misalkan memang itu kan yang melakukan memang punya tujuan dan konsep tertentu ya Mas. Kalau memang tujuan mereka untuk menghentikan pelaku melakukan ya memang karena alat reproduksinya sudah tidak bekerja, ya secara teknis berarti bisa gitu. Tapi kalau saya sih balik, maksudnya ada gambaran lebih besar yang kalau memang kita mau lihat, itu kita bisa lihat akarnya itu lebih ada hal-hal lain yang bisa ditelusuri gitu. Jadi tidak melulu pada saya bingung juga pertanyaannya, karena ini apakah karena keluar dari Maria yang sudah apa namanya memahami hal ini, atau generally bisa orang lain, mungkin bisa korban lain juga memiliki hal apa kesadaran yang sama gitu tentang ini. Kalau saya balik ya Mas ke masing-masing individu gitu. Apa sih yang membuat mereka misalkan lebih merasa terpuaskan atau ngerasa keadilan itu balik buat mereka. Kalau saya kemarin maksudnya pas orang bilang keadilan tuh A, B, C, D, E, saya kan nyari sendiri keadilan buat saya. Saya menemukan pertamanya dan utamanya keadilan itu saya berikan kepada diri saya dalam bentuk pemulihan sebenarnya. Karena maksudnya sekian tahun hidup struggle dengan kesehatan mental, saya ngerasa udah banyak yang terenggut. Kalau misalkan saya fokus ke pelaku gitu ya, saya ngerasa energi dan waktunya saya keluarin lagi untuk orang lain, bukan untuk saya gitu. Makanya akhirnya saya memutuskan saya mau pulih, saya mau bertumbuh, saya mau fokus ke diri saya mau memastikan bahwa saya sehat, saya mau memastikan bahwa kedepannya saya bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya gitu. Tidak melulu balas dendam ya atas peristiwa itu ya. Iya, kalau saya merasa keadilannya saya terpuaskannya di situ gitu. Tapi dalam beberapa kasus justru yang tampak adalah, setidaknya bagi di dunia media ya, itu ada yang tidak puas karena hukumannya sedikit gitu, hukumannya lebih rendah gitu. Kalau begitu artinya itu kita serahkan ke korban ya. Iya. Artinya. Iya, karena balik ya Mas, maksudnya definisi dan konsep keadilan masing-masing orang beda. Kalau mereka merasa dengan pelaku dihukum itu setimpal dengan apa yang mereka alamin, ya silakan. Oke, last question. Banyak anak-anak yang menjadi korban. Dalam 2023 saja itu setidaknya ada lebih dari 20 orang lah tercatat ya. Belum lagi yang tidak tercatat. Nah,
kira-kira preventif ada nggak sih yang bisa diusulkan Maria yang survivor kasus kekerasan ini, ada nggak tindakan preventif? Misalnya jumlah polisi dibanyakin, jumlah gitulah, wilayah-wilayah yang aman bagi perempuan diperbanyak, gitu. Maksudnya ada nggak? Kalau saya, karena saya kerja di sekolah, anak-anak sama orang tua, sebenarnya itu saya melihat salah satu hal yang paling penting ya, dan kita mungkin harus ngecek ya Mas kondisi lingkungan anak-anak tempat mengalami itu seperti apa, tapi saya ngelihat sebenarnya salah satu hal yang paling ngebantu itu adalah keterbukaan pikiran dan hati orang tua. Karena ketika anak-anak tahu bahwa di lingkungan mereka setidaknya orang tua mereka bisa jadi orang pertama yang mereka percaya, itu kalau ada apa sedikit gitu ya, maksudnya ada perilaku orang yang mencurigakan atau gimana, itu mereka bisa cerita gitu. Tapi ini kita ngomongin dalam konteks kalau pelakunya bukan orang tua ya, karena kalau pelakunya orang tua itu kan masalahnya lebih pelik lagi gitu. Tapi saya ngeliat kalau misalkan ada keterbukaan pikiran dari orang-orang sekitar, terus juga kalau misalkan sebenarnya sangat membantu kalau kita bisa sosialisasi di komunitas atau lingkungan untuk memberantas stigma gitu. Sorry, tapi bukankah data menyebutkan tempat yang paling tidak aman itu justru di lingkungan terdekat sendiri gitu. Kalau gitu gimana Maria dong? Makanya sebenarnya ini kan perlu ada lebih yang didalemin ya Mas kalau terkait itu ya. Tapi memang saya ngeliat sebenarnya saya nemuin bahwa asal mereka punya satu orang yang bisa dipercaya, nah itu kita nggak tahu nih orang yang bisa dipercayanya siapa sebenarnya gitu. Karena terkadang orang yang dilihat bisa dipercaya ternyata mereka yang kayak gitu. Tapi saya melihatnya gurunya, kemudian mohon maaf ini orang yang dipercaya, keluarga dekat jadi pelakunya kan susah kan bagi korban ya. Kalau ini mungkin jatuhnya saya lebih general ya, karena kalau itu kan kasus banyak macam-macam banget. Tapi kalau general, karena memang saya pernah ketemu sama beberapa korban dan penyintas juga, terus cerita-cerita saya ngelihat kalau misalkan di lingkungan itu cenderung berat dengan stigma dan penghakiman, kecenderungan pelaku untuk melakukan itu dan kecenderungan korban untuk menutup diri itu lebih tinggi. Jadi makanya menurut saya penting banget untuk kayak sosialisasi, edukasi. Karena kalau misalkan kita tahu kalau masyarakat kita itu nggak banyak memberikan stigma atau victim blaming gitu, ketika korban mengalami sesuatu atau ada kemungkinan kerentanan dia mengalami sesuatu, dia udah langsung sadar bahwa itu bukan salah dia dan dia nggak harus nutup dirinya gitu.